Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super penting, yang mungkin sering kita anggap sepele atau bahkan kita pikir, bukan urusanku, padahal ini bisa jadi penentu hidup dan mati loh. Yap, kita akan bahas tentang serangan jantung, terutama yang sering banget menyerang teman-teman kita di usia produktif, antara 35 sampai 50 tahun. Usia yang lagi semangat-semangatnya berkarir, membangun keluarga, dan mewujudkan impian. Tragisnya, di usia inilah banyak kasus serangan jantung mendadak terjadi, seringkali tanpa peringatan yang jelas, atau mungkin peringatannya ada tapi kita abai. Bayangkan saja, seorang teman kita, sebut saja Budi, usianya 40 tahun. Setiap hari sibuk banget dengan pekerjaan, deadline menumpuk, rapat sana-sini. Pulang kantor sudah capek, langsung rebahan atau main game sebentar lalu tidur. Pola makan seringkali tidak teratur, sering makan gorengan, minum kopi berlebihan, dan jarang sekali olahraga. Suatu sore setelah seharian penuh tekanan di kantor, Budi tiba-tiba merasa dadanya tidak nyaman. Awalnya dia pikir cuma masuk angin biasa atau mungkin asam lambung naik karena telat makan. Dia coba gosok-gosok dada, minum air hangat, tapi rasa tidak nyaman itu kok malah makin menjadi. Rasanya seperti ada beban berat yang menekan dadanya, menjalar sampai ke lengan kiri, bahkan sampai ke rahang. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, napasnya terasa pendek, dan pandangannya sedikit kabur. Panik, tentu saja. Tapi yang pertama kali terlintas di benaknya adalah, ini pasti cuma kecapekan, atau mungkin cuma panik biasa. Dia berusaha menenangkan diri, mencoba tidur, berharap besok pagi akan baik-baik saja. Sayangnya, Budi tidak tahu kalau saat itu jantungnya sedang dalam bahaya besar. Setiap detik yang berlalu tanpa penanganan medis yang tepat berarti kerusakan pada otot jantungnya semakin parah. Kisah seperti Budi ini bukan fiksi, teman-teman. Ini adalah realita pahit yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak dari kita di usia produktif ini terjebak dalam rutinitas yang serba cepat, stres tinggi, dan gaya hidup yang kurang sehat, sehingga tanpa sadar menumpuk risiko serangan jantung. Masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman kita tentang gejala serangan jantung. Kita seringkali menganggap gejala awal sebagai hal sepele, menunda mencari pertolongan medis, atau bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa itu adalah tanda bahaya. Padahal, mengenali tanda-tandanya sejak dini itu ibarat punya kunci penyelamat nyawa. Ini bukan cuma tentang diri kita sendiri loh, tapi juga tentang orang-orang terdekat yang bergantung pada kita. Keluarga, anak-anak, pasangan, semua akan terkena dampaknya jika kita sampai kenapa-kenapa. Makanya penting banget buat kita semua untuk melek informasi ini. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari karena kita terlambat menyadari. Yuk kita bahas lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya serangan jantung itu? Secara sederhana, serangan jantung atau dalam bahasa medis disebut infark miokard akut terjadi ketika aliran darah menuju sebagian otot jantung terhambat sepenuhnya. Otot jantung seperti otot lainnya di tubuh kita butuh pasokan darah yang kaya oksigen untuk bisa bekerja. Darah ini disalurkan melalui pembuluh darah yang disebut arteri koroner. Nah, masalahnya seringkali muncul ketika ada penumpukan plak di dalam arteri koroner ini. Plak ini terbentuk dari kolesterol, lemak, kalsium, dan zat-zat lain yang menempel di dinding pembuluh darah. Seiring waktu, plak ini bisa mengeras dan menyempitkan arteri, sehingga aliran darah jadi tidak lancar. Pernah dengar istilah aterosklerosis? Nah, ini dia biang keladinya. Aterosklerosis adalah proses pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat plak ini. Tapi serangan jantung tidak selalu terjadi hanya karena penyempitan. Seringkali serangan jantung terjadi ketika plak yang sudah ada itu pecah. Ketika plak pecah, tubuh kita akan merespons dengan membentuk gumpalan darah di sekitar area yang pecah tadi. Gumpalan darah inilah yang kemudian bisa menyumbat seluruh aliran darah di arteri koroner, memutus pasokan oksigen ke sebagian otot jantung. Tanpa oksigen, sel-sel otot jantung mulai rusak dan mati. Semakin lama penyumbatan ini terjadi, semakin luas area otot jantung yang rusak dan semakin parah dampaknya.
Fakta ilmiah singkatnya, menurut American Heart Association, penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dan yang mengejutkan, semakin banyak kasus serangan jantung terjadi pada usia muda, bahkan di bawah 40 tahun. Gaya hidup modern kita dengan segala tekanan dan godaannya memang menjadi pemicu utama. Stres pekerjaan yang tinggi, kurangnya waktu untuk berolahraga, kebiasaan merokok, pola makan tinggi lemak dan gula, serta kurang tidur, semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko ini. Dulu serangan jantung identik dengan orang tua, tapi sekarang batasan usia itu sudah kabur, teman-teman. Kita yang di usia produktif ini justru seringkali merasa kebal atau masih muda belum waktunya. Padahal di balik kesibukan dan produktivitas kita, risiko itu mengintai. Nah, sekarang kita sudah tahu sedikit tentang apa itu serangan jantung. Lalu, apa sih solusi dan pemecahan masalahnya? Kuncinya ada pada dua hal, mengenali gejala sejak dini dan bertindak cepat. Ini bukan cuma slogan, tapi benar-benar bisa jadi penyelamat nyawa. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa risiko itu ada, tapi kita bisa mengubah respons kita terhadap risiko tersebut. Kita bisa menjadi lebih proaktif dalam menjaga kesehatan jantung dan lebih sigap dalam menghadapi situasi darurat. Mari kita bedah satu persatu, apa saja sih gejala serangan jantung yang harus kita waspadai? Gejala ini bisa bervariasi pada setiap orang, tapi ada beberapa tanda umum yang wajib kita kenali. 1. Nyeri dada atau ketidaknyamanan di dada atau angina. Ini adalah gejala yang klasik dan seringkali menjadi tanda utama, tapi penting untuk diingat, nyeri dada ini bukan seperti nyeri biasa. Rasanya seringkali digambarkan sebagai tekanan atau rasa terhimpit, seperti ada beban berat yang menindih dada, atau dada seperti diremas kuat. Bukan nyeri tajam yang menusuk, tapi lebih ke rasa tertekan yang konstan. Rasa penuh atau sesak, dada terasa penuh, sesak, atau seperti ada yang mengikat kuat. Terbakar atau berat, beberapa orang menggambarkan rasanya seperti terbakar di dada, atau sensasi berat yang tidak biasa. Lokasi dan penjalaran, nyeri ini biasanya berpusat di tengah dada, di belakang tulang dada. Namun yang perlu diwaspadai adalah nyeri ini bisa menjalar ke area lain. Paling sering menjalar ke lengan kiri, tapi bisa juga ke dua lengan, punggung, leher, rahang, bahkan sampai ke perut bagian atas epigastrium. Penting nih teman-teman, nyeri dada akibat serangan jantung biasanya tidak membaik dengan istirahat atau perubahan posisi. Justru kadang bisa makin parah, dan durasinya juga bukan cuma sebentar. Biasanya berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi secara berulang. 2. Sesak napas. Ini juga gejala yang sangat umum. Kalian mungkin merasa sulit bernapas, napas terasa pendek, atau seperti kehabisan napas, bahkan saat tidak sedang melakukan aktivitas berat. Ini terjadi karena jantung yang bermasalah tidak bisa memompa darah secara efisien sehingga terjadi penumpukan cairan di paru-paru. 3. Keringat dingin. Tiba-tiba berkeringat deras tanpa alasan yang jelas, padahal suhu ruangan tidak panas dan kalian tidak sedang berolahraga. Dingin ini seringkali disertai dengan rasa lemas dan pusing. Ini adalah respons tubuh terhadap stres yang dialami jantung. 4. Mual, muntah, atau nyeri perut. Jangan salah ya, serangan jantung juga bisa menimbulkan gejala di perut. Banyak orang yang salah mengira ini sebagai gangguan pencernaan, MAH, atau keracunan makanan. Jika kalian mengalami nyeri perut bagian atas yang disertai gejala lain, seperti nyeri dada atau sesak napas, jangan langsung anggap remeh ya. 5. Pusing atau sakit kepala ringan. Merasa pusing, kepala terasa ringan, atau bahkan hampir pingsan. Ini bisa terjadi karena jantung tidak mampu memompa cukup darah ke otak. 6. Kelelahan yang tidak biasa. Merasa sangat lelah tanpa sebab yang jelas, bahkan setelah istirahat cukup. Kelelahan ekstrim ini bisa jadi pertanda, terutama pada wanita, dan bisa muncul berhari-hari sebelum serangan jantung terjadi. 7. Ketidaknyamanan di area tubuh lain. Selain yang sudah disebutkan, rasa tidak nyaman ini bisa muncul di punggung atas, bahu, atau rahang. Terkadang, rasa nyeri di rahang atau gigi juga bisa menjadi tanda serangan jantung, terutama jika disertai dengan gejala lain.
Nah, teman-teman, yang paling penting untuk digarisbawahi adalah gejala pada wanita seringkali berbeda atau lebih halus dibandingkan pria. Pria cenderung mengalami nyeri dada yang klasik dan intens, sementara wanita, meskipun bisa juga mengalami nyeri dada, seringkali lebih merasakan sesak napas, mual, muntah, nyeri punggung atau rahang, dan kelelahan ekstrim. Karena gejalanya yang tidak khas ini, wanita seringkali terlambat didiagnosis atau bahkan salah diagnosis. Jadi, kalau kalian wanita atau punya teman pasangan wanita, penting banget untuk lebih peka terhadap gejala-gejala ini ya. Jangan sampai kita luput karena berpikir, ini cuma kecapean biasa. Lalu, bagaimana dengan usia produktif 35-50 tahun? Kenapa usia ini jadi perhatian khusus? Di usia ini, kita seringkali merasa di puncak performa. Kita merasa kuat, sehat, dan punya banyak energi. Tapi di balik itu, ada beberapa faktor yang membuat kelompok usia ini rentan. 1. Stres kronis, tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah finansial, semuanya bisa memicu stres yang berkepanjangan. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah, kadar kolesterol, dan memicu peradangan, yang semuanya berkontribusi pada penyakit jantung. 2. Gaya hidup sedentari. Banyak dari kita yang pekerjaannya menuntut kita duduk berjam-jam di depan komputer. Waktu untuk berolahraga semakin minim. 3. Pola makan buruk. Makanan cepat saji, makanan olahan, tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak sering jadi pilihan praktis di tengah kesibukan. 4. Kebiasaan buruk. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang tidur. 5. Penyakit penyerta yang tidak terdiagnosis. Banyak orang di usia ini yang mungkin sudah memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, tapi belum terdiagnosis atau tidak terkontrol dengan baik. Penyakit-penyakit ini adalah faktor risiko utama serangan jantung. 6. Denial dan rasa kebal. Ini nih yang bahaya, merasa masih muda sehingga mengabaikan gejala atau menunda pemeriksaan kesehatan. Jadi teman-teman, pemahaman dini terhadap tanda-tanda ini sangat krusial. Ibaratnya, kita punya alarm pribadi yang harus kita dengarkan baik-baik. Kalau alarm itu berbunyi, jangan ditunda, jangan diabaikan. Ini bukan main-main. Setiap menit sangat berharga. Dalam dunia medis ada istilah golden hour atau jam emas. Ini adalah periode kritis, biasanya 1 jam pertama setelah gejala serangan jantung muncul, di mana penanganan medis yang cepat dan tepat bisa sangat efektif dalam menyelamatkan otot jantung dan mencegah komplikasi serius. Semakin cepat aliran darah ke jantung dipulihkan, semakin kecil kerusakan yang terjadi. Bayangkan, jika Budi tadi langsung mengenali gejalanya dan segera mencari pertolongan, mungkin kerusakan pada jantungnya bisa diminimalisir. Tapi karena dia menunda, kerusakan yang terjadi bisa jadi lebih parah bahkan fatal. Komplikasi serius yang bisa terjadi jika terlambat ditangani antara lain, 1. Kerusakan otot jantung permanen. Bagian otot jantung yang mati tidak bisa berfungsi lagi, mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah. Ini bisa menyebabkan gagal jantung. 2. Aritmia atau gangguan irama jantung. Jantung bisa berdetak tidak teratur, terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan berhenti sama sekali. 3. Gagal jantung. Kondisi di mana jantung tidak bisa memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini adalah kondisi kronis yang sangat melemahkan. 4. Shock kardiogenik. Kondisi yang sangat parah di mana jantung tiba-tiba tidak bisa memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh, menyebabkan tekanan darah turun drastis dan organ-organ lain mulai rusak. 5. Kematian mendadak. Ini adalah dampak paling fatal jika serangan jantung tidak ditangani sama sekali atau terlalu terlambat. Mendengar ini mungkin terasa menakutkan ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Tujuan kita membahas ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kita bekal pengetahuan agar kita bisa lebih siap dan lebih berdaya. Kita punya kekuatan untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Solusinya adalah dengan menjadi agen perubahan bagi diri kita sendiri dan lingkungan. Lalu, apa saja tips praktis yang bisa kita lakukan saat menghadapi situasi seperti ini? 1. Jangan panik tapi bertindak cepat. Ini mungkin klise, tapi sangat penting. Panik bisa membuat kita berpikir tidak jernih dan menunda tindakan yang harusnya. Namun jangan juga meremehkan. Jika kalian atau orang di sekitar kalian mengalami gejala yang mencurigakan, jangan tunda sedetik pun. 2. Segera hubungi layanan darurat 112 atau 119. Ini adalah langkah paling krusial. Jangan pernah mencoba mengemudi sendiri ke rumah sakit atau meminta orang lain mengantar dengan mobil pribadi. Kenapa?
Kenapa? Karena saat dalam perjalanan kondisi bisa memburuk. Layanan darurat memiliki petugas terlatih yang bisa memberikan pertolongan pertama di tempat dan memastikan transportasi yang aman ke rumah sakit yang tepat. Mereka juga bisa menginformasikan rumah sakit tujuan agar tim medis di sana sudah siap menyambut. Bayangkan kalau kalian mengemudi sendiri dan di tengah jalan kondisi memburuk, siapa yang akan menolong? Jadi nomor 112 atau 119 itu wajib dihafal dan digunakan. 3. Kunyah aspirin jika tidak ada kontraindikasi. Jika kalian tidak alergi aspirin dan tidak ada riwayat pendarahan, misalnya tukak lambung aktif, kunyah 1 tablet aspirin dosis rendah, sekitar 160–325 mg. Aspirin bekerja dengan mencegah pembekuan darah lebih lanjut, yang bisa membantu menjaga aliran darah tetap lancar ke jantung. Tapi ingat, ini hanya pertolongan pertama sementara, bukan pengganti penanganan medis profesional. Jangan pernah mengonsumsi aspirin jika dokter kalian sebelumnya melarang atau jika kalian tidak yakin. 4. Duduk dengan tenang dan longgarkan pakaian. Bantu orang yang mengalami gejala untuk duduk dengan posisi yang nyaman, biasanya bersandar, dan longgarkan pakaian yang ketat di sekitar leher dan pinggang. Ini bisa membantu mengurangi beban pada jantung dan mempermudah pernapasan. 5. Jangan tinggalkan sendirian. Jika kalian bersama seseorang yang mengalami gejala serangan jantung, jangan tinggalkan mereka sendirian. Tetaplah bersama mereka sampai bantuan medis tiba. Berikan dukungan moral dan pastikan mereka tetap tenang. 6. Siap sedia informasi medis. Jika kalian punya kondisi medis tertentu, alergi obat, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, pastikan kalian atau orang terdekat tahu informasi ini. Saat petugas medis tiba, berikan informasi ini sejelas-jelasnya. Ini sangat membantu mereka dalam memberikan penanganan yang tepat. 7. Mengenali gejala awal dan menurunkan risiko jangka panjang. Selain tindakan saat darurat, yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan mengenali gejala awal yang seringkali diabaikan. Serangan jantung itu seringkali bukan kejadian tiba-tiba tanpa sebab. Ada proses panjang yang mendahuluinya. Maka dari itu, kita perlu berinvestasi pada kesehatan jantung kita sejak dini. Ini dia beberapa tips praktis untuk menurunkan risiko serangan jantung, yang bisa kita mulai dari sekarang. A. Gaya hidup sehat itu kunci. Pola makan seimbang. Ini bukan cuma tentang diet ketat, tapi tentang kebiasaan makan yang baik. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, nasi merah, roti gandum, ikan berlemak, salmon, tuna yang kaya omega 3, serta protein tanpa lemak. Kurangi makanan tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak jenuh dan trans, gorengan, makanan cepat saji, makanan olahan. Belajar membaca label nutrisi itu penting, teman-teman. Olahraga teratur. Tidak perlu langsung lari maraton kok, mulai dari yang ringan dan konsisten. Setidaknya 30 menit aktivitas fisik intensitas sedang 5 hari seminggu. Contohnya jalan cepat, bersepeda, berenang, atau senam. Ajak teman atau keluarga biar lebih semangat. Pertahankan berat badan ideal. Obesitas adalah faktor risiko utama. Jika berat badan berlebih, berusaha untuk menurunkannya secara bertahap dan sehat. Berhenti merokok. Ini adalah salah satu hal terbaik yang bisa kalian lakukan untuk jantung dan kesehatan secara keseluruhan. Merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung secara drastis. Jika kalian perokok, cari dukungan untuk berhenti. Banyak program dan metode yang bisa membantu. Batasi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu masalah jantung lainnya. Kelola stres. Stres itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Temukan cara yang sehat untuk meredakan stres, seperti meditasi, yoga, hobi, menghabiskan waktu dengan orang terkasih, atau sekedar menikmati waktu tenang. Tidur yang cukup juga sangat penting untuk mengelola stres dan kesehatan jantung. B. Periksa kesehatan secara rutin. Jangan tunggu sampai sakit baru ke dokter. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up setidaknya setahun sekali, terutama jika kalian punya riwayat keluarga dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. Ini penting untuk mengukur tekanan darah. Pastikan tekanan darah kalian dalam batas normal. Jika tinggi, konsultasikan dengan dokter untuk penanganan. Cek kadar kolesterol. Ketahui kadar kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat, LDL. Periksa gula darah. Penting untuk mendeteksi diabetes atau prediabetes sejak dini.
Diskusikan riwayat keluarga. Beritahu dokter jika ada anggota keluarga, orang tua, saudara kandung yang pernah mengalami serangan jantung atau penyakit jantung di usia muda. C. Kenali diri sendiri dan dengarkan tubuh. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita terlalu sibuk sampai lupa mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Jika kalian merasa ada yang tidak beres, jangan diabaikan. Jika ada gejala yang mencurigakan, bahkan jika itu hanya perasaan tidak nyaman yang samar, jangan ragu untuk mencari opini medis. Lebih baik berlebihan sedikit daripada menyesal di kemudian hari. D. Edukasi lingkungan sekitar. Setelah kalian tahu semua ini, jangan disimpan sendiri. Bagikan informasi ini kepada keluarga, teman, dan rekan kerja. Semakin banyak orang yang sadar dan tahu, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Ajak mereka untuk menerapkan gaya hidup sehat dan peka terhadap gejala serangan jantung. Ingat, kalian bisa jadi pahlawan bagi orang terdekat kalian. E. Punya rencana darurat. Diskusikan dengan keluarga atau teman dekat tentang apa yang harus dilakukan jika salah satu dari kalian mengalami gejala serangan jantung. Siapkan daftar kontak darurat, informasi medis penting, dan pastikan semua orang tahu nomor telepon layanan darurat. Penting banget untuk diingat teman-teman bahwa serangan jantung itu bisa dicegah dan ditangani dengan baik jika kita bertindak cepat dan tepat. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk kena serangan jantung. Justru di usia produktif inilah kita harus lebih waspada, karena tekanan hidup dan gaya hidup yang kurang sehat seringkali mencapai puncaknya. Kita punya kekuatan untuk mengubah kebiasaan, untuk memprioritaskan kesehatan, dan untuk menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh. Ini bukan hanya tentang menghindari dampak fatal, tapi juga tentang menikmati hidup yang lebih berkualitas, lebih lama, dan lebih bermakna bersama orang-orang yang kita cintai. Kalian tahu, menjaga kesehatan jantung itu ibarat merawat mesin paling penting dalam tubuh kita. Kalau mesinnya dirawat dengan baik, dikasih bahan bakar yang tepat, dan dicek secara berkala, pasti performanya akan maksimal dan umurnya panjang. Begitu juga dengan jantung kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri dan masa depan kita. Jadi jangan tunda lagi, yuk mulai peduli dengan jantung kita dari sekarang. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang gejala, penyebab, dan tips praktisnya, kalian pasti penasaran kan? Bagaimana sih cara kita bisa benar-benar menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari yang serba sibuk? Bagaimana caranya kita bisa tetap produktif tapi di saat yang sama juga menjaga kesehatan jantung kita dengan optimal? Tenang saja teman-teman, kita akan terus bahas lebih dalam lagi dan memberikan motivasi positif agar kalian selalu semangat. Ingat ya, setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari, sekecil apapun itu, punya dampak besar pada kesehatan jantung kita di masa depan. Memilih naik tangga daripada lift, memilih air putih daripada minuman manis, memilih berjalan kaki sebentar daripada duduk terus-menerus, itu semua adalah langkah-langkah kecil yang berarti. Jangan meremehkan kekuatan dari kebiasaan-kebiasaan baik ini. Mereka akan menumpuk menjadi perubahan besar yang positif. Motivasi positif yang ingin aku sampaikan adalah, kalian berhak untuk hidup sehat dan bahagia. Kalian punya kendali atas sebagian besar faktor risiko serangan jantung. Jangan biarkan rasa takut atau ketidaktahuan menghalangi kalian untuk mengambil tindakan. Anggaplah ini sebagai tantangan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian, versi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berdaya. Kalian tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak orang yang peduli dan ingin melihat kalian sukses dalam menjaga kesehatan. Jadi teman-teman, mari kita jadikan informasi ini sebagai bekal untuk hidup lebih baik. Mari kita sebarkan kesadaran ini agar semakin banyak orang yang terselamatkan. Jangan biarkan cerita tragis seperti Budi menjadi kenyataan bagi kita atau orang-orang yang kita sayangi. Kita adalah generasi yang harus lebih pintar, lebih peduli, dan lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Yuk kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan secara konsisten. Ingat, kesehatan itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Perjalanan yang harus kita nikmati dan kita jaga setiap saat. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling berbagi dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan jantung kita. Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam narasi ini bersifat umum dan edukatif. Konsultasikan dengan tenaga medis profesional jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau gejala yang mengkhawatirkan. Mereka adalah ahli yang dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat sesuai kondisi individu Anda.